Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi tentang cara menyusun kampas kopling pada tipe Supra X125 atau Karisma ya. Dan di sini saya akan siapkan dulu untuk rumah koplingnya. Ini dia. Nah, jika kita mengganti kampas kopling yang baru, alangkah baiknya kita rendam dulu menggunakan oli untuk kampas koplingnya yang baru ya. Kenapa? Nah, agar tidak terjadi slip ya, slip kopling. Karena jika kita membongkar bagian area kampas kopling, saat kita menyalakan mesin bisa terjadi telat oli pada area kampas kopling ya. Nah, itulah alasannya kampas kopling yang baru lebih baik kita rendam terlebih dahulu ya. Nah, oke, lanjut. Dan titik penting tanda top ini, di sini ada tanda titik. Oke. Di sini pun ada tanda titik. Ini harus lurus ya. Seperti ini. Perhatikan titiknya. Oke, titik bertemu dengan titik ya, lurus. Sebab jika sempat itu tidak lurus atau tidak pas atau tidak sejajar, maka saat kita engkol nanti atau kita selah, maka akan terjadi loss ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu kampas kopling, kemudian plat kopling ya. Dan untuk pemasangan plat kopling usahakan sejarah ya, mau dibolak-balik juga nggak apa-apa ya. Oke, kita pasang. Kemudian kampas kopling lagi. Nah, intinya diawali dengan kampas kopling dan diakhiri dengan kampas kopling juga ya. Dan di sini ada 4 kampas kopling dan 3 kampas kopling ya. Dan kita perhatikan kembali untuk tanda titik. Kita luruskan ya seperti ini. Sekali lagi harus benar-benar lurus ya, titik sama titik. Sebab yang masih pemula, di sini masih banyak teman-teman kita yang keliru ya. Dan saat itu juga saat mesin sudah terpasang di engkol, maka akan terjadi loss atau tidak nyangkul ya. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita pasang per koplingnya ya. Di sini ada 6 per kopling. Untuk pemasangan per kopling mau dibolak-balik juga nggak apa-apa ya, terserah. Setelah per kopling kita pasang, kemudian kita pasang ini ya. Dan hal yang perlu kita perhatikan, di sini ada 3 baut ya, 1 2 3. Kita paskan yaitu di lubang ini ya. Ada 3 lubang baut. Mungkin teman-teman yang masih pemula juga nggak bakalan keliru kalau di area sini ya. Oke, kita lanjut. Kita akan kasih baut. Ada 3 baut. Nah, setelah ketiga baut terpasang, rangkaiannya seperti ini ya. Kemudian kita akan lanjut pasangkan. Dan titik pentingnya lagi, di sini ada 1 ring kita pasang. Jangan sampai tidak terpasang ya, sebab jikalau sudah penyusunan kampas kopling sudah benar dan jika ring ini tidak terpasang, maka nantinya motor akan tidak bisa dikopling ya. Sekali lagi, motor tidak akan bisa dikopling. Perhatikan dengan semaksimal mungkin agar ring ini tidak jatuh ya. Harus pas di lubang as. Kita pasang seperti ini, kemudian kita cek apa ringnya bergeser. Nah, jika seperti ini tidak nampak atau tidak kelihatan untuk ringnya, maka tidak benar ya. Kita periksa kembali. Nah, benar ringnya bergeser ya.
kita harus pastikan tempatnya di sini. Kemudian kita pasang secara perlahan. Kita pastikan untuk ringnya tidak bergeser lagi ya. Oke, nah kita lihat. Nah, ringnya kelihatan ya, harusnya seperti ini ya. Nah, mumpung area kopling dibongkar, periksa filter oli ya. Jangan sampai ada kotoran atau mampet, sebab jika sempat ini mampet, maka oli yang ke head atau ke stang seir tidak akan lancar ya. Oke, jika sudah seperti itu, maka di sini ada satu bus ya, seperti ini. Untuk tempatnya di sini di as rumah kopling. Oke, bagian ini tidak ada, hanya gigi penghubung ke area pompa oli ya. Dan bus ini juga jangan sampai dilupa seperti ini. Nah, susunannya atau urutannya seperti ini ya. Yang lebih pendek atau yang lebih besar dulu, kemudian ini. Jika sudah kita pasang rumah kopling, kita periksa kembali untuk ring yang ada di tengah ya, jangan sampai bergeser. Nah, di sini ringnya masih aman ya, masih tetap di tengah. Kemudian kita langsung rakit. Cara merakitnya harus bersamaan seperti ini ya. Kita pasang secara perlahan. Oke, kita pas-paskan untuk kedua-dua as ya. Pemasangannya santai-santai saja. Kita dorong-dorong. Nah, pastikan sampai mentok ya. Seperti ini. Di sini sudah benar-benar mentok. Langkah selanjutnya kita pasang kampas ganda ya. Dan titik pentingnya lagi, pastikan lubang kecil ini tidak mampet ya. Sebab jika lubang itu sempat mampet, maka area kampas ganda tidak akan terlumasi secara sempurna ya. Oke, kita akan pasang. Kita kasih dorong. Kita pastikan sampai mentok ya. Kita kasih putar. Nah, di sini sudah masuk ya. Kemudian kita pasang ini ring matahari. Kaki yang satu kita paskan di area coakan yang di kampas ganda ya. Di sini. Untuk kaki yang lebih banyak kita buat menghadap keluar ya. Kemudian pasti akan tersisa dua ring seperti ini. Untuk di area kampas ganda di sini yang ada tulisan outside ya, menghadap keluar. Kemudian untuk murnya yang lebih besar ya, jangan yang lebih kecil. Dan di area as kopling di sini juga ada satu ring seperti ini, kita pasang. Kita kasih baut. Oke, di sini untuk kedua baut telah saya kencangkan ya. Dan pastikan ini harus enteng ke bagian belakang ya. Jika sempat ini tidak enteng alias berat, maka periksa cage yang di dalam ya, yang di area ganda. Nah, titik pentingnya lagi, ini jangan asal pasang ya. Di sini telah saya buatkan packing yang baru, sebab
jika sempat packing ini bocor atau tidak terpasang, maka oli yang ke bagian stang seher akan terhambat atau tidak lancar ya. Oke, saya pasang kembali. Nah, titik pentingnya lagi di bagian ini, bagian titik ini atau tanda titik ini harus lurus dengan tanda garis yang di as persneling ya. Di sini nantinya ada garis. Di sini memang tidak begitu sangat jelas, tapi nantinya teman-teman bakal melihat tanda garis ini ya, harus lurus seperti ini. Jangan terlalu ke belakang atau jangan terlalu ke depan, sebab jikalau itu sempat terjadi maka perpindahan gigi akan bermasalah ya. Dan selanjutnya kita akan pasang di sini grease untuk mengantisipasi terjadinya jatuh ya. Di sini untuk mengantisipasi terjadinya jatuh bagian ini ya, saya lupa untuk namanya. Oke, kita pasang seperti ini. Lalu kemudian ini di sini ada satu per. Posisinya jangan terbalik ya. Seperti ini kita pasang per. Lalu bagian per menghadap ke dalam ya. Oke, tapi sebelumnya di sini saya akan kasih grease lagi agar tidak jatuh ya. Teman-teman gak usah ragu untuk menggunakan grease karena grease larut dalam oli ya. Oke, dan hal pentingnya lagi bagian leher ini jangan sampai oplak ya. Leher yang di bak ini, oke, jangan sampai oplak agar sirkulasi oli pada stang seher tidak bermasalah. Dan di sini juga tidak boleh mampet atau tersumbat ya, karena ini jalur oli untuk stang seher. Nah, jika sudah dapat, kita pastikan untuk seluruh pemasangan sudah benar-benar baik atau pas. Lalu kemudian kita tutup. Di sini saya akan tutup dulu. Dan oke, mungkin cukup sekian. Di sini saya hanya tinggal mengencangkan semua baut. Buat teman-teman yang menonton, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.